Ya halo sobat, bertemu kembali dengan saya di SBT Pingpong Channel. Dan kali ini saya akan mencoba kayu dari Andro, yaitu Andro Timber 7 Offensive S. Ya sebenarnya Andro Timber memiliki beberapa seri seperti Andro Timber 5, Andro Timber 7 yang ofensif, dan yang saya review ini adalah Andro Timber 7 Offensive yang S, dimana kayu ini memiliki speed yang paling tinggi di antara tipe timber yang lain. Ya sobat, Andro Timber 7 Offensive S yang saya review ini memiliki handle FL dan juga ada handle yang ST, memiliki tebal kayu 7 mili dengan ukuran penampang 150 mili dikali 157 mili. Dan selain itu juga Andro Timber 7 Offensive S memakai 7 lapis kayu tanpa karbon dengan top ply limbah, kemudian 5 lapis kayu memakai IOS. Oke sobat, kayu Andro Timber 7 Offensive yang S ini ada handle FL dan ST seperti yang saya pegang ini. Untuk ketebalan atau besarnya handle itu sesuai dengan selera ya sobat. Untuk saya pribadi, dengan telapak tangan dan jari yang tidak terlalu besar, handle ST cukup nyaman saat saya pegang karena ukuran ST dan FL terasa sedikit lebih kecil untuk yang ukuran ST sobat. Oke sobat, kayu Andro Timber 7 Offensive yang S ini akan saya review dan saya akan pasang karet Andro Rasanter R53 pada kayu Andro Timber 7 Offensive. Tidak berlama-lama lagi, langsung kita coba di lapangan kayu Andro Timber 7 Offensive S dan karet Andro Rasanter R53. Oke sobat, untuk kesan pertama saat melakukan pukulan stroke forehand, kayu Andro Timber 7 Offensive S menurut saya bolanya terasa nendang meskipun kayu ini tanpa karbon dan juga hanya 7 lapis kayu ya sobat. Feelnya terasa stiff, solid, dan tidak terasa soft untuk kayunya saat kita melakukan pukulan stroke. Dan karet yang kita pakai, karet Andro Rasanter R53 dengan spon yang cukup keras 53 derajat, cukup nyaman untuk melakukan pukulan-pukulan stroke atau smash di dekat meja. Oke sobat, sekarang saya mencoba untuk melakukan spin gantung atau loop bola kosong forehand, dan trajektorinya menurut saya cukup jauh, dekat di baseline. Kurva menurut saya juga tinggi, dan spin terasa ada dwell time-nya dan cukup lengket menurut saya di kayu Andro Timber 7 Offensive S ini. Nah, karet Andro Rasanter R53 di kayu Andro Timber 7 Offensive S ini menjadi lebih kenyal. Dahulu pernah saya mencobanya pada kayu seperti Timopol ALC, kemudian Viscaria. Kurvanya tidak terlalu tinggi dan feelnya menurut saya kurang kerasa di kayu saat saya melakukan gesekan. Nah, di sini di kayu Andro Timber 7 Offensive S, saat saya melakukan gesekan atau spin ini terasa di kayu ya, untuk melakukan gesekan terasa lengket, dan pada grip ini juga terasa di tangan saya. Untuk spin forehand yang saya beri ledakan, hasilnya cukup memuaskan bagi kami. Speednya kencang, putaran rotasi bola juga terasa, dan padahal kayu ini murni kayu ya, tanpa adanya karbon, lapisan karbon. Di dekat meja ataupun di belakang meja, menurut saya atau menurut kami tidak terlalu berat dan tidak banyak mengeluarkan power atau tenaga untuk saya melakukan spin dengan saya beri ledakan seperti tayangan ini.
Seperti halnya saat saya melakukan spin forehand bola kosong, saat saya melakukan spin backhand bola kosong pun, baik di dekat meja dengan cara half volley, spin loop bola kosong backhand, kemudian spin backhand dengan cara saya berledakan, dengan kayu Andro Timber 7 Offensive S ini, saya bisa melakukan ini semua dengan cukup baik. Speed pun juga kenceng, kontrolnya juga bagus, dan menurut saya cukup membantu saya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saat saya melakukan spin backhand, karena memang membantu saya dengan memberikan kurva-kurva yang tinggi dan juga terasa lengket. Nah, kalau dibandingkan dengan Andro Sinteliak VCI yang pernah saya coba sebelumnya, speednya menurut saya sedikit lebih kencang Andro Timber 7 Offensive S. Untuk kontrolnya hampir sama, tetapi untuk speednya menurut saya Andro Timber 7 Offensive S sedikit lebih kencang. Untuk spin gantung atau loop bola isi forehand ataupun backhand sangat mudah bagi saya, karena kayu ini feelnya dapat banget untuk spin bola isi ya, baik dengan cara loop atau digantung. Kurvanya yang dihasilkan juga tinggi, putaran bola juga banyak dan juga terasa lengket saat kita melakukan spin. Dan dengan kayu Andro Timber 7 Offensive S, saat saya coba juga dengan saya melakukan spin bola isi dengan cara saya tabrak atau saya beri ledakan, cukup mudah juga. Dan kayu Andro Timber 7 Offensive S, meskipun kayu ini all wood tanpa karbon, speednya juga kenceng untuk melakukan spin bola-bola isi. Oke sobat, sekarang masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, kayu Andro Timber 7 Offensive S menurut saya memiliki speed yang lumayan kencang meskipun kayu ini all wood tanpa karbon. Kemudian yang kedua, untuk permainan dekat meja ataupun di belakang meja dengan kayu Andro Timber 7 Offensive S ini menurut saya masih oke. Dan yang ketiga, karet yang tacky misalnya seperti karet China, seperti Hurricane dan yang lain-lain menurut saya kurang pas di kayu ini, karena dengan karet itu kita pasti membutuhkan power dan tenaga yang lebih ya. Kemudian kalau karet yang hybrid seperti C53, Dikni 09C, Dragon Grip masih oke pada kayu ini, masih kita dapatkan speednya. Kemudian yang keempat, harga dari kayu ini Andro Timber 7 Offensive S ini menurut saya harga di bawah 1 juta, sangat murah, yaitu di angka 590-an sampai 600.000 ya. Oke sobat, demikian review kayu Andro Timber 7 Offensive S, dan ini adalah pendapat pribadi kami, bisa berbeda dengan pendapat sobat sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video kami, dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.